Halo para sinefilia, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi di Acung Zaki Channel. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini, film berjudul Fireware Sniper yang dirilis pada tahun 2024. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang seorang intel yang rela melakukan penyamaran di dalam kelompok gangster paling berkuasa di Asia Tenggara. Demi membalas dendam karena ayahnya dibunuh di depan matanya saat ia masih kecil. Film dibuka dengan seorang komandan Badan Anti Barang Haram yang sedang memberikan misi rahasia kepada seorang intel bernama Song En. Yang intinya dia diminta untuk menyusup ke sebuah organisasi kartel barang haram yang sedang berkembang sangat pesat dan tugas utamanya adalah menjebak para petinggi di organisasi tersebut. Namun tugas ini sangatlah rahasia. Bahkan agen lain pun tidak ada yang tahu. Oleh karenanya, Song En benar-benar harus berhati-hati dalam bertindak. Beberapa tahun kemudian, sang komandan mengirim pasukan bersenjata yang dipimpin oleh Kapten J dan Sukyan untuk mengintai sebuah desa terpencil di dekat hutan Kalimantan, yang diduga tempat tersebut akan menjadi lokasi untuk jual beli barang haram. Desa ini awalnya terlihat sangat normal, namun di balik itu semua, desa ini juga memproduksi barang haram dan senjata secara masif. Di saat yang sama terlihat Song En yang masih menyamar di organisasi gembong barang haram yang dipimpin oleh Jamet bernama Fei Long, dan kelihatannya mereka akan segera melakukan transaksi. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang mafia bernama Kun Ye, atau kita panggil saja dia Samidi. Karena terlihat tua-tua kayak bayi, tapi walau begitu dia merupakan salah satu seorang mafia paling berkuasa di Asia Tenggara. Dan saat ini, dia hendak melakukan transaksi dengan geng Song En. Pada saat mereka sudah memasuki desa dan menuju lokasi transaksi itu, salah satu mobil anak buah Samidi menabrak seorang pemabuk yang sedang menyeberang. Dan pada akhirnya mobil itu pun menabrak sebuah bangunan. Melihat itu, Samidi pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar pemabuk yang menghalangi jalannya. Tapi tidak berselang lama, ada suara aneh dari bangunan yang roboh tadi. Dan ketika hendak mengeceknya, seketika pasukan Kapten J ikut terjun dalam pertempuran tersebut untuk menangkap mereka semua. Di tengah pertempuran, Song En berlari ke mobil Samidi yang tidak terjaga, lalu mencuri sebuah tas yang berisi barang haram. Melihat hal itu, Fei Long pun menyuruhnya untuk memberikan tas itu kepadanya. Namun, Song En malah melarikan diri dan karena dianggap sudah berkhianat, Song En pun akhirnya dibombardir oleh gengnya sendiri. Di sisi lain, Samidi terlibat baku tembak yang sangat intens dengan Kapten J. Namun fokus sang kapten teralihkan oleh tembakan mesin gun yang mengarah kepadanya. Melihat itu, Samidi mencoba untuk melarikan diri tapi terkepung lagi oleh pasukan Kapten J. Namun pada saat Samidi akan dibekuk, tiba-tiba seorang sniper yang melihat Song En bersama Samidi pun segera memberitahu J dan Sukyan. Mereka berdua terlihat bingung dan bertanya-tanya mengapa teman mereka bisa ada di sana dan memihak mafia tersebut dengan pikiran yang tak terkendali.
Jae dan Sukyen berlari menerjang hujan peluru untuk mengejar Song En beserta Samidi, dan pada saat ada kesempatan untuk menembak, Sukyen malah tidak sanggup untuk menarik pelatuk senjatanya. Jae pun bergegas menjemput Sukyen yang sedang diam dan terpaku, lalu kembali mengejar Samidi. Dalam kejar-kejaran itu mereka dihujani oleh peluru-peluru laras panjang dan juga RPG. Melihat barang haram incarannya dibawa oleh Song En, Fei Long pun menyuruh anak buahnya untuk merebut kembali barang haram tersebut karena anak buahnya sudah dihabisi. Fei Long pun geram dan langsung mengejar mereka dengan jeep bersenjata. Lalu tanpa tedeng, aling-aling jamet itu pun menembaki Song En dan Samidi. Tapi hal itu tidak berlangsung lama karena Samidi mampu membalikan keadaan setelah menghabisi Fei Long. Song En dan Samidi masih dikejar-kejar oleh Jae. Dan Sukyen melihat itu, Samidi langsung melompat ke bagian belakang jeepnya dan mengambil sebuah RPG. Namun pada saat ia akan menembakkan RPG itu, Sukyen yang telah melompat dari mobilnya ke jeep tersebut segera menghentikannya dan pertarungan pun terjadi. Melihat Sukyen yang telah tergeletak di kap mobil dan tidak berdaya, Samidi segera mengambil kembali RPG-nya dan menembakkannya. Jae dan Sukyen yang melihat itu dengan cepat lompat dari mobil itu dan jatuh tersungkur setelah Song En dan Samidi berhasil kabur. Scene pun berganti dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Da. Walaupun cantik dan terlihat kuat, namun ia memiliki minus, yaitu ia adalah anak dari Samidi Monggo yang pingin jadi mantunya Samidi. Di sini terlihat ia sedang berlatih bertarung dengan anak buahnya. Dengan bersenjatakan sebuah kayu dan sebuah cambuk, ia dapat mengalahkan para anak buahnya dengan cepat dan telak. Dalam latihannya ia ditemani oleh tangan kanan Samidi bernama Zaka yang mukanya mirip banget sama Bang Tigor. Di tengah-tengah latihannya, anak buah dari Da melapor kepadanya bahwa sang ayah telah pulang dengan kondisi yang tidak bagus. Mendengar hal itu, ia pun segera berlari untuk menemui ayahnya. Pada saat mereka di ruang tamu, semua mata tertuju pada Song En. Samidi kemudian mengkonfrontasinya karena ia masih belum percaya bahwa tangan kanan Fei Long malah menyelamatkan hidupnya. Song En pun mengatakan bahwa uang yang ia dapat bersama Fei Long tidak banyak. Ia juga berkata bahwa hanya dapat 10% dari Fei Long, kemudian ia menginginkan 20% dari penjualan barang haram itu dari Samidi. Meskipun Zaka masih belum mempercayai Song En, Samidi menerima tawaran masuknya Song En ke kelompoknya. Mereka pun minum anggur bersama sebagai simbol janji setia antara Song En. 好， 看你啊， 爱看不看？ Dan keesokan harinya pasukan Kapten Jae melakukan sebuah rapat sebagai follow up kasus penggerebekan transaksi barang haram kemarin. Di rapat tersebut ia menegaskan bahwa Samidi telah kabur bersama Song En yang dulunya adalah anggota tim badan anti barang haram. Ia menegaskan kembali untuk menangkap para penjahat itu tanpa pandang bulu, tak peduli apakah ia seorang bos atau mantan polisi, mereka harus ditangkap dan dihukum. Setelah rapat itu, Sukyen berlatih dengan para koleganya. Dalam latihan itu, Sukyen benar-benar tidak bisa fokus karena Song En selalu menghantuinya. Emosi yang campur aduk di dalam benaknya seolah-olah ia tak percaya Song En yang ada di depannya itu adalah orang yang ia kenal. Melihat Sukyen yang sedang galau sampai hujan-hujanan, Kapten Jae merasa khawatir jika Sukyen masuk angin. Ia pun segera menghampiri Sukyen dan menyuruhnya untuk melupakan Song En. Ia pun berusaha menyadar Sukyen
bahwa Song En adalah seorang pengedar barang haram. Namun Sukyan malah pergi meninggalkannya tanpa memperdulikan perkataan Kapten J. Setelah itu Sukyan beristirahat di kamar tidurnya. Di depan laptop ia melihat fotonya bersama Song En dan J saat masih bersama di kepolisian. Hal tersebut membuatnya teringat saat-saat pertama kali ia ngobrol dengan Song En. Di dalam kenangan itu, Sukyan juga memberikan sebuah jam tangan GPS sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan. Paginya saat Song En sedang sarapan, tiba-tiba Samidi mendatanginya. Ia memberitahu Song En bahwa anggota timnya masih belum mempercayainya, termasuk Zaka. Dan Samidi berkata bahwa ia perlu melakukan sesuatu untuk meraih kepercayaan mereka, yaitu dengan menghabisi mafia saingannya. Tanpa basa-basi, Song En pun menerima perintah tersebut. Malamnya Song En mengajak Da untuk pergi ke markas mafia saingan mereka. Melihat ada penyusup, para pengedar barang haram pun langsung menyerang. Saat Song En telah menemukan lawan bosnya, ia pun langsung menghajar anak buahnya dan menghabisi mereka. Di sisi lain, Zaka sedang berpesta bersama para anak buahnya di suatu klub malam. Zaka yang mabuk keras pada saat itu mengeluh bahwa seorang wanita malam yang bersamanya tidak melayaninya dengan baik. Karena pengaruh alkohol, Zaka pun marah dan menampar perempuan itu hingga pingsan. Mendengar ada keributan, sang manajer klub segera datang ke ruang karaoke-nya dan meminta maaf kepada Zaka. Ia berjanji kepada Zaka untuk memberikan wanita malam seperti yang ia inginkan. Namun diam-diam sang manajer malah melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian yang sedang berada di kantor saat kerusuhan itu terjadi. Mendapatkan informasi bahwa pelaku kerusuhan itu cocok dengan ciri-ciri pengedar barang haram yang sedang mereka cari, Sukyan yang mendengar hal itu kemudian diam-diam pergi ke sana. Tak lama setelah itu, Sukyan dan timnya menggerebek ruang karaoke Zaka. Saat itu Sukyan meminta kartu identitas Zaka, tapi tiba-tiba ia pun malah berlari menjauh darinya. Sukyan pun mengejarnya dan menembaknya, namun hanya terkena tangannya saja. Zaka yang berhasil kabur dari Sukyan pun mengungsi di rumah pacarnya yang bernama Singsi. Bagus juga nih seleranya Bang Tigor. Setelah kejadian itu, J memarahi seluruh anggota timnya karena telah bertindak secara gegabah. Dengan mata yang berapi-api, J berkata bahwa penggerebekan yang telah mereka lakukan adalah tindakan yang ilegal. Mereka juga bisa mendapatkan hukuman karena hal tersebut. Keesokan harinya, Zaka dan Singsi berusaha keluar dari kota itu. Dalam perjalanannya, ia dihadang oleh pihak kepolisian yang sedang mencari Zaka. Untungnya Singsi sudah menyelundupkan Zaka di dalam tumbukan sayuran. Saat Zaka dan Singsi telah sampai di rumah Samidi, mereka dimarahi oleh Da. Ia berkata bahwa Zaka yang bertindak secara gegabah dapat berpengaruh buruk pada organisasi mereka. Di tengah-tengah adu mulut itu, Song En menyadari keberadaan Singsi yang dapat membahayakan penyamarannya. Mereka pernah bertemu saat Song En sedang melakukan sebuah penangkapan suatu transaksi barang haram. Namun saat itu Singsi berhasil kabur. Melihat itu mencoba untuk masuk dalam adu mulut itu. Secara sengaja agar Sing menyadari keberadaannya, dan benar saja Singsi langsung ingat bahwa ada seorang polisi, dan inilah yang terjadi. Mencoba untuk meyakinkan Samidi bahwa ia adalah seorang polisi yang menyamar, Samidi yang awalnya tidak curiga tentang intensi Song En saat menyelamatkan nyawanya pun akhirnya ikut curiga. Namun mereka sadar bahwa tidak bisa bertindak gegabah. Mereka menyusun rencana untuk membuktikan apakah Song En adalah penyusup dengan cara menyuruhnya untuk membunuh Sukyan. Mereka memancing Sukyan untuk datang ke mereka dengan cara mengirim seorang perempuan remaja untuk menemuinya. Anak remaja itu kemudian memberikan foto Sukyan dan Song En bersama saat masih ada di kepolisian.
Kemudian anak itu pun memberitahukan Sukyan bahwa Song En menyuruhnya untuk COD dengannya di alas roban. Tak pikir lama ia pun pergi ke alas roban. Sampai sana Song En telah menunggunya bersama dengan Zaka dan Da. Dengan mata yang berkaca-kaca ia bertanya kepada Song En tentang alasan mengapa ia masuk ke dalam gembong barang haram itu. Dengan akting menyebalkannya, Song En berkata dengan alasan ia bergabung dengan gembong haram itu karena uang berlimpah yang ia dapatkan. Song En pun mendekati Sukyan yang menodongkan pistol ke arahnya dan berhitung sampai 3. Saat Sukyan telah tak sadarkan diri, Zaka memotretnya sebagai barang bukti. Zaka pun kemudian memperlihatkan foto itu kepada Samidi. Zaka berkata bahwa aksi yang telah dilakukan oleh Song En sudah layak seperti saudara mereka sendiri. Samidi pun meminta Zaka untuk menyimpan hal ini agar orang lain tidak mengetahuinya. Ternyata, Sukyan masih hidup dalam perjalanan pulang bersama Ji. Sukyan berkata bahwa ia percaya ada sesuatu yang janggal dari Song En. Fakta bahwa ia masih hidup dan hanya dibuat pingsan dengan jurus kuncian judonya memperkuat kepercayaannya bahwa Song En bukanlah seorang pengedar barang haram malam. Esokan harinya, Song En, Samidi, dan seluruh anggota gembong haramnya melakukan pesta besar-besaran. Selama pesta itu berlangsung, Da selalu menggoda Song En sampai ia mencium pipinya. Pada saat Song En mengantar Da yang masih mabuk berat di kamarnya, Da masih menggodanya. Sekilas ia melihat wajah Da berubah menjadi wajah Sukyan. Ia pun segera teringat pesan atasannya untuk tidak menjadi impulsif. Saat ia merenung, tiba-tiba sebuah kenangan pahit terlintas di kepalanya. Paginya Samidi menyuruh Song En untuk menyelidiki sebuah area pabrik batak. Rencananya pabrik itu akan dijadikan tempat untuk transaksi barang haram dengan seorang pembeli besar yang bernama Mata Midi. Tak ingin transaksi ini berakhir sama seperti transaksi yang terakhir, oleh karena itu ia mempercayakan keamanannya kepada Song En. Dalam penyelidikannya ia ditemani oleh Da. Sesampainya di pabrik itu, ia segera memotret tempat itu beserta lingkungan sekitarnya. Kemudian mereka pun beristirahat di suatu restoran. Tanpa lama-lama Song En pun izin untuk pergi ke kamar mandi. Da yang curiga pun kemudian mengikutinya. Sesampainya di kamar mandi, Song En mengeluarkan sebuah ponsel dari tang penyimpanan air toiletnya. Dengan tergesa-gesa ia mengirim titik lokasi pabrik yang akan dijadikan tempat transaksi itu kepada atasan. Setelah itu ia mencabut nomor SIM dari HP itu dan menyiramnya ke toilet. Setelah ia keluar dari toilet, Da masuk ke dalam dan memeriksa tempat itu. Namun sayangnya, ia tak menemukan apa-apa. Atasannya yang menerima titik lokasi itu dengan cepat menyuruh seluruh tim badan anti barang haram untuk menggerebek Samidi. Song En dan seluruh anggota gerbong barang haram itu pun diberikan sebuah brief oleh Zaka. Agar transaksi dapat berjalan lancar, Zaka pun mengumpulkan HP para pasukan bersenjatanya. Termasuk Song En, kemudian ia pun disuruh untuk menyetir mobil Samidi ke lokasi yang sudah ditentukan. Namun di tengah-tengah perjalanan ia diminta untuk berputar ke arah menjauh dari pabrik bata dan menuju ke sebuah hutan. Sukyan yang sedang berada di kamarnya mendengar dan melihat Jay dan timnya yang akan melakukan operasi penggerebekan. Ia pun segera berlari menuju pintu, tapi pintunya telah dikunci. Ia sadar bahwa ia sedang dikurung di kamarnya. Sesampainya di hutan dan bertemu dengan Ma, Song En pun disuruh untuk mengambil tas berisi barang haram di bagasi mobilnya. Di sela-sela itu, ia mengirimkan sinyal keberadaannya melalui jam tangan GPS-nya. Sukyan yang mendapatkan pesan itu lalu mencoba untuk keluar dari kamarnya dengan sekuat tenaga.
Jae dan timnya pun tiba di pabrik bata itu. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Jae pun memberitahu atasannya tentang situasi ini. Sukien yang telah berhasil keluar dari kamarnya pun langsung memberitahu atasannya mengenai tempat keberadaan Song En. Seluruh tim kepolisian pun diperintahkan untuk pergi ke hutan Gunung Barat. Di tengah-tengah transaksi barang haram itu, Samidi tiba-tiba membuka penyamaran Song En. Ia dipukul lalu diperlihatkan fotonya bersama ayahnya saat Song En akan dihabisi oleh para anggota gembong barang haram itu. 你还有什么话要说？ Tiba-tiba pada saat Zaka dan Xingxi akan kabur dari tempat itu, Jae telah mengincar mereka, dan saat Jae menarik pelatuk senjatanya, Xingxi melindungi Zaka yang membuatnya pergi ke alam barzah. Kemarahan Zaka yang memuncak pun tak sanggup dibendung lagi, dan pertempuran pun tak terelakkan. Di waktu yang sama, Sukien berhasil mengejar Da, dan mereka pun saling tembak. Saat peluru mereka habis, pertarungan tangan kosong antara dua wanita tangguh pun terjadi. Jae pun juga mencegat Samidi yang sedang kabur. Pembalasan dendamnya pun tak dapat dihindari lagi meskipun sempat kewalahan. Tapi demi pembalasan dendamnya, Song En pun mampu bangkit lagi dan langsung menghabisi Samidi saat itu juga. Di akhir film ini terlihat Song En berjalan dengan seragam resminya. Ia pun kembali bertugas dengan rekan-rekannya. Ia memberikan hormat kepada rekan-rekan yang ada di ruangan itu. Dengan bangga mereka pun bertepuk tangan dengan senyuman lebar di wajah mereka. Dan ya, film ini mengajarkan kita bahwa seorang intel harus pandai menyamar dan harus dibekali skill pendukung yang mumpuni agar bisa berhasil seperti Song En. Dan film pun selesai. Dan itu tadi rangkuman alur film Fireware yang dirilis pada tahun 2024. Terima kasih untuk para sinefil yang telah menyaksikan. Jikalau kalian suka, klik tombol like, komen, dan share ke rekan kalian. Klik juga tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru, film menarik, dan update dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Bye!